Kalau mau diceritain, gue memutuskan menetap di Indonesia tuh sebenarnya ada beberapa alasan. Ketika anak gue lahir dan gue menikah pun nggak ada rencana tadinya menikah, tapi bukan karena married by accident ya. Begitu anak gue lahir, gue mikir, oke, gue mendadak tiba-tiba berumah tangga. Kalau gue punya berapa, 3, 4, 5 orang anak, gue nggak tahu. Apakah gue mau mereka besar di Amerika, sedangkan gue hanya merasa nyaman tuh kalau di Hawaii. Gue emang lahir di sana. Mhm. Kalau gue pindah ke San Francisco, Los Angeles, dan yang lain, New York apalagi, nggak akan tenang tuh hati gue kayaknya. Gue nggak akan ngerasa secure, aman, at peace, berkeluarga, if I live in the US. Apalagi gue kenal diri gue yang agak sedikit masih kelewat rock and roll zaman itu. So, lebih baik kalau berkeluarga tuh tinggal di Indonesia, no matter what you guys think about Indonesia. Lebih baik di sini. Terus kedua adalah Yang trigger lu? gue masih gue masih muda, and gue ingat banget waktu itu, ya gue dianggap sebagai anak potlot sama anak-anak, and Pai long distance ya, gue telepon long distance, bilang sama gue, Zra, yuk bantu gue, kita dirikan production label, lu yang jalanin ntar, gue lagi bangun studio di rumah gue di Depok 2 waktu itu, and lu kesini dulu, lu istirahat dulu lah. Waktu itu kan band gue yang udah di proyek gue yang udah diterima sama major label waktu gue di Amerika. Panjang ceritanya, ntar gue coba ceritain. Kacau, hancur semuanya. Gue mikir gue harus pindah dari Hawaii ke apa nih, San Francisco, Los Angeles, I don't know yet gitu loh ya kan. And Pai bilang, lu istirahat dulu, lu libur dulu, lu belajar jadi orang Indonesia dulu deh setahun 2 tahun. So bener banget, gue masih muda, nggak bisa lancar ngomong bahasa Indonesia, nggak ngerti budaya gue, nggak tahu apa-apa tentang negara gue sendiri, bangsa gue yang mengalir dalam darah gue. And bener banget apa yang bilang. Iya. Nah, digabung dengan anak-anak gue begitu setelah dia lahir tuh, dua hal ini bikin oke, gimana kalau gue bisa menemukan misi dan jalan hidup yang gue bisa teruskan dari yang waktu di Amerika, di Hawaii, di sini gitu loh. Jadi, but in order for me to do that, gitu loh, sampai berdebat gue sama orang tua gue yang nggak mau gue tinggal di Indonesia, karena gue nggak ngerti apa-apa tentang Indonesia, bikin gue menyadari I have to stay gitu loh. Kalau gue balik, what gitu loh, nggak Ya, jadi apa-apa lah. ini gue yang udah kenal lama sama lu, Wak. Tapi waktu lu balik tuh ya, yang paling berpengaruh di hidup lu siapa, Wak? Ya akhirnya lu bilang lu memutuskan untuk tinggal, apakah kayak Pai misalnya, Oh kayak kayak ya, kayak sampai gue menetap di sini memang karena gue kan satu menikah, anak gue Heeh. lahir ya. Ya, Jadi iya. gue memang merasa it's lebih nyaman, lebih aman kalau mereka gue besarkan di sini. Nah, Oh, sebelum titik itu, yang paling besar perannya udah pasti Pai. ya sebelum titik itu maksud gua. Paling besar in that sense, karena ada sebuah misi kan, balik belajar jadi orang Indonesia dia bilang, setahun 2 tahun lah. Emang cukup untuk belajar jadi orang Indonesia setahun 2 tahun gitu loh. Gua ngelancarin ngomong bahasa Indonesia aja butuh berapa tahun soalnya, right? Gitu loh. And kemudian kedua, eh, production label kalau sampai berdiri gitu loh, kalau sampai beneran jalan, emang bisa dalam 2 tahun pertama langsung sukses. Ya, waktu itu kan gue belum tahu ya, oke lah, Potlot udah sukses, semua yang di Pai jalanin semuanya meledak atau gimana, but it doesn't mean that production labelnya langsung sukses kan, ngerti Hmm. nggak maksud gue? Namanya misi, namanya namanya punya mimpi gitu ya kan, komitmennya oke, gue coba dulu 2 tahun, obviously waktu itu ya, karena belum menikah, ngerti ngerti maksud gue, anak gue belum lahir, jadi alasan tambahan meneruskannya itu kan waktu itu belum kebentuk kan. Jadi dari dari Pai-nya dengan dia melontarkan itu, proyek gua lagi kacau di sana, gua lagi bete, stres, depresi berat juga karena proyek gua tuh tembus major label man, WE man. I mean, mau percaya apa enggak terserah deh gitu loh, but you know, kalau sampai itu jalan, Ini W yang sama Metallica itu ya?
Ya, Warner, iya kan? Elektra, Atlantic, Atco kan. Elektra kan megang Metallica. Ah. And dari album ke dua apa ketiga ke atas itu mereka udah sign Metallica, and then Atco, Atlantic itu megang Pantera dari album Cowboys from Hell, the first major label album Pantera ya. Mereka udah punya 5 album independen sebelumnya. Jadi Pantera itu dibesarkan oleh Atco, Atlantic, and if proyek gue itu nggak end up berantakan dan kacau, ya gue nggak akan apa alasan gue gitu loh. Gue balik ke Indonesia pun kalau proyek gue atau band gue tuh manggung di sini. Itu berarti proyek yang bareng sama guru gitar lo. Ya, Frank Frank Paulino. Paulino sama Adrian English. ex murid dia Adrian English yang Adrian waktu itu English. udah tembus di lirik dan masukin ke rubrik talent spotlight kolomnya Mike Varney. Mike Varney adalah pendirinya Shrapnel Records dan dia single handedly bisa dibilang gitu sih. Dia menemukan kemudian mengorbitkan sekitar 10 dewa-dewa gitar dunia kayak Yngwie Malmsteen, Marty Friedman, Paul Gilbert, Vinnie Moore, Tony McAlpine, Jason Becker, sampai bahkan Sean Lane dan Scott Anderson, semua itu pertama kali dikenal orang dan diorbitkan tuh dari Mike Varney. Nah, Adrian English, ex studentnya Frank Paulino, udah tembus dan udah mau diambil sama Mike Varney untuk dirilis album solonya under Shrapnel Records, gitu loh. Tapi kalau kita bisa mundur lagi, so actually gitu loh. Kalau gua nggak belajar main gitar pas gua kuliah, gua nggak akan balik ke Indonesia. Karena dulunya lu? Karena gua dulunya melukis. Nggak melukis itu ininya gua kan. So gua tuh in that sense gua melukis kan. Seni itu melukis. But gua diterima kuliah tuh fisika untuk jadi theoretical. Itu kalau di Indonesia berarti S1-nya? Atau untuk S1 ya, untuk S1. Jadi maksudnya gua tuh intinya ya jadi scientist ya, jadi quantum physicist atau cosmology itu rencana semula gua gitu loh. While doing that, gua serius melukis. Soalnya gua mulai melukis dari umur 4 tahun dan gua umur 11-12 tuh udah nggak prodigy gitu loh. Sama banyak orang gitu loh. Ya, jadi orang tua gue taunya gue melukis dan especially my mom yang ternyata dia dulunya emang jago melukis, menggambar. Gue sendiri nggak pernah ngeliat dia melukis atau menggambar, but kayaknya turun dari dia kali ya. But begitu gue mulai kuliah, gue entah kenapa belajar main gitar. Nah itu pun karena itu pasti ada pertanyaan lagi tuh. Yang buat lu pengen belajar gitar apaan, Wak? Ntar dikit lagi tuh. Enggak, ya ini aja sih sebenarnya. Sepupunya temen gue ya, gue nebeng di rumah dia, gue tinggal di rumah dia, sering datang ngejreng selama berapa bulan, nyanyi rame bareng, tongkrongan ngejreng. Kalau kayak Jikun kan lagi beger ya, biar di band keren gitu aja. Oh ya, kalau gue nggak ada ini sama cewek, ngerti maksudnya? Sama sekali nggak kepikiran. Gue cuman kayaknya seru ngejreng, terus teman-teman gue pun mulai belajar chord gitu ya kan. Akhirnya, Enggak, enggak sekampus sama gua. Mereka beda kampus. But kurang lebih sepantaran lah. Mereka juga mulai going to college and all that. Gua juga and mereka udah bisa ngejreng. Akhirnya I told my friend, sepupunya temen gua tuh, ajarin gua berapa chord dong, gua pengen. Cuman mereka udah pada bisa main, gua mencet C aja nggak bisa bunyi kan. Jadi gua diketawain, lu udah tuaan kali itu. Ya kan? Mereka bilang gitu ya kan. Gua bete juga, anjing lu. Umur berapa itu? Ya, going to mulai kuliah lah, kuliah sekitar 20-an berapa kan? tuh? 19 lah. Iya. 18, 19. Ya 19-an, benar. Lulus SMA kan 18, ya. Ya, so I was like, cuman gue beneran seriusnya itu ya 2 tahun lebih kemudian ya, gitu. Bukan belajar gitar tuh langsung, enggak ya. Gue cuman pengen ngejreng 4-5 chord doang, lagu-lagu, top 40. Gue nggak ngerti rock, nggak ngerti metal. Gue mikirnya cuman oke, 5 chord, 6
ternyata banyak banget lagu cuman butuh sekian chord doang gitu loh. You know what I mean? The Beatles, gua paling suka The Beatles. Rata-rata lagunya cuman butuh 4 chord aja udah sekian banyak lagu The Beatles lu bisa bawain. That's it man, nggak lebih dari itu. Tapi entah kenapa waktu gua udah nggak di rumah temen gua nyari apartemen, gua I don't know, ada kayak suka aja and film gua nonton film ini layar lebar tuh La Bamba. Bukan nonton Oh, di film lebarnya, kamu nggak nonton di tau nggak zaman video kaset dulu? iya tahu. VHS. VHS VHS. La Bamba yang kisah hidupnya Richie Valens, rock and roll star era sebelum Elvis jadi gede, yang umurnya baru 17, dia meninggal karena pesawatnya kecelakaan ya. Sama Buddy Holly semua beberapa orang tuh rock and roll artist performance besarnya Amerika tuh mati di pesawat itu. Itu tragedi di Amerika. And gue nonton filmnya yang mana si Richie Valens ini bukan lucu sih, tapi aktor yang berperan jadi abangnya Richie Valens itu jadi penjahat bernama Gabriel di Mission Impossible Dead Reckoning. Gabriel, penjahat the villain di Mission Impossible Dead Reckoning itu adalah aktor yang jadi abangnya Richie Valens. Makanya waktu gue kemarin nonton Mission Impossible Dead Reckoning yang pertama, Tahu. gue langsung nostalgia anjing. It's this guy gitu. Ini gara-gara film yang dia main ini gitu loh ya kan. Gue jadi anyways, itu yang bikin gue seneng banget aja deng 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 jadi pakai jempol doang ya. Main riff pertama gue ngulik itu, entah kenapa dari situ bisa lompat gue pengen punya gitar elektrik and meyakinkan nyokap gue punya tabungan sekian, tolong tambahin lagi gue mau beli gitar elektrik gitu loh. And my apa sih namanya, my friend yang sepupunya temen gue tuh, karena dia nggak ngerti apa-apa juga, dia gue nanya sama dia kan, beli apa ya gitar elektrik? Oh serius lu Zra? Gitu loh. Karena emang lu beneran mau serius belajar main gitar? Iseng aja gue gitu loh ya kan like a hobby. And akhirnya gue bilang, lu rekomen gue apa kek gitu loh. Karena dia nggak ngerti juga, satu hari dia bilang, lu beli ini aja deh Zra, Kramer gitu ya kan. Nih. Kramer Guitars. Sebenarnya terus kenapa itu gitu loh. Ya enggak, gue ngelihat aja di majalah. Van Halen, lu tahu nggak Van Halen? Oh tahu gue, lagu Jump gue suka kan. Gue nggak ngerti rock tapi gue tahu lagu Jumpnya Van Halen kan. Gitarisnya itu pakai Kramer Zra. Oh artinya bagus dong, gue nggak ngerti apa-apa. So nyokap gue begitu ngelihat harganya, dia mikir, oh cuma nambah dikit dari tabungan gue udah bisa beli. That's it gitu, gue beli nggak ngerti apa-apa. I didn't know harus pakai ampli lah, pakai apa namanya, distortion pedal apa, nggak ngerti. Gue nggak ngerti ampli itu apa, distortion pedal itu apa. But the first guy, jadi gue nyari apartemen karena gue nggak tinggal di rumah temen gue itu, and di apartemen itu roommate pertama gue main gitar elektrik. Yang awal-awalnya dia yang bingung tuh loh, ini apa ya? Ini ampli gitu loh. What's that for? Dia colok, jreng, wow, gitu kayak norak banget, kampung banget, village people gitu. Jangan marah ya, bukan bermaksud gua kampung artinya apa gitu. And pas terus apa, distortion pedal mobil-mobilan kalau bahasa Indonesianya kan. Apa tuh Metal Zone lagi? Zaman dulu. Heavy metal. Sebelum Metal Zone. Yeah. Setelah itu baru Metal Zone. Nah, ya, ini apa nih gitu? This is a distortion pedal, man. Buat apa? Hah? Gue nggak tahu kan. Dia bingung gitu loh. Dia colok, dia iniin. Begitu dia main open E string, open E minor chord gitu, jeng gitu, gue langsung takjub gitu, wow gitu ya. Makin bingung deh, norak banget gitu loh. Gue belum pernah dengar soalnya kan. And pantesan pas gue beli gitar kok bunyi gini, nggak kayak gitar kopong. Kok gini banget ya gitu loh. Oh ternyata harus pakai ampli. Oh oke. Terus bunyinya supaya ada jeng kayak distortion gitu harus pakai itu apa namanya, distortion pedal atau yang ada distortionnya itu semua gua nggak tahu sama sekali. And the first riff I heard selain dari La Bamba itu adalah ketika dia mainin Crazy Train-nya Ozzy Osbourne kan. Nah, pasti main gue takjub banget. Wow, that fucking awesome, gila apa tuh, what are you playing? Bingung deh. Ya, masa lu nggak tahu ini apa? Nggak tahu.
Ini Crazy Train bro, apa Crazy Train? Kereta kereta api gila, maksudnya apa gitu? Ozzy Osbourne, dude, siapa Ozzy Osbourne gitu loh. So that was the beginning of my journey, Wak, gitu loh kan. Segitu gobloknya gue nggak tahu apa-apa gitu loh. Terus dia yang pertama ngajarin gue pakai jempol doang. But a few months later dia udah nggak tahu mau ngajarin apa, gue beli buku gitar gue nggak ngerti. Akhirnya, teman gue yang bilang, dia yang bilang sih sebenarnya, lu les deh. Di situlah gue ketemu Frank Polino kan gitu loh. So, lu bayangin Januari gue cuman bisa main 3-4 chord. Maret gue udah manggung sama temen gue yang Sean yang ngajarin gue. Yang main Ya, ya, si La Bamba, enggak yang lo main lah pakai jempol. yang dia di apartemen tuh dia punya gitar juga gitu. Oh, Jadi gue tuh kayak udah destiny gue untuk main gitar, ngerti maksud gue? Secara nggak sengaja, bukan karena gue pengen jadi gitaris gitu loh. Ya kan, gue pindah yang dari rumah temen gue pindah ke apartemen, dia udah apa? Dia main gitar elektrik juga, ngerti maksud gue. Nah, gara-gara dia nggak ngerti gimana ngajarin gue jadi nyari private lesson gitu loh. Entah kenapa semua itu mendorong gue untuk jadi pengen tahu lebih jauh aja gitu loh. And then dia ngajak gue manggung pertama kali. Gue cuman pakai jempol, nggak ngerti gimana apa palm muting, apa ngedep ngedep ngedep. supaya bunyinya tuh nggak beleber kemana-mana kan kalau Iya. pakai distortion kan jeng gitu ya kan. Gue diajarin bar chord sama dia, bawain lagu Rosanna sama Afrika, Toto gitu loh ya kan. And itu yang bikin gue oke, I wanna learn to be apa? Gue pas manggung tuh gue ngerasa banget gitu loh, wah asik banget nih gitu loh ya kan. Gue pede, gue nggak grogi men gitu loh. Sementara Sean yang ngajak gue, jadi ini school band wah yang ada berapa belas musisi, ada yang main trombone, cello, piano gitu-gitu kan. Jadi gitar itu cuman apa kayak ini aja nambah instrumen Iya, ya. Ya harmonizing buat pengisi ya, buat pengisi. jadi gue salah-salah pun nggak ada yang tahu juga kali, but gue menikmati banget pas manggung gitu loh, entah kenapa aja, wah gue suka banget nih. Jadi because of that jadinya dia bilang kalau lo mau belajar lebih jauh gue nggak bisa ngajarnya ke I don't know gitu loh, gue otodidak, dia bilang gitu, lo coba les private. Nah di situ gue kenalan sama Frank Paulino. So Januari gue belajar main gitar. I think pas summer Mei itu gue private lesson Frank Paulino di Hot Licks Guitars, itu toko gitar paling terkenal dan selalu jadi most favorite ini dipilih pengunjung atau customers di Hawaii. And gue cuma 2,5 bulan ya, kena mahal banget, Wak. And it was apa? It was really jadi karena gue segitu lugunya nggak ngerti apa-apa, dia yang ngajar, dia yang ngasih gue daftar. Lu harus dengerin semua album ini. Lu pergi beli semua album ini. Ya kan 25 apa 30 album rock sampai metal yang akhirnya gue dengerin, yang bikin gue akhirnya jatuh cinta ke rock and metal. And setelah 2,5 bulan les sama dia nggak bisa gue terusin kan basic ya. Disitulah gue belajar pegang pick pertama kalinya. But in that 2.5 months gue jadi gue ngerti sih major scale gitu lah. That's it, basic doang. Tapi 3 bulan kemudian gue udah bisa bawain lagu yang Bim Amsteen, Pak. jadi so cuman 2,5 bulan les. In Oktober, jadi Januari gue cuman ngerti main 3-4 chord gitu loh ya kan. Mei gue les, I think Mei, Juni, Juli atau Agustus pertengahan gue udah berhenti les 2,5 bulan doang. And then di sekitar bulan Oktober tuh gue udah bisa bawain solonya yang Bim Amsteen kayak Rising Force gitu loh ya kan. As Above So Below, gue udah bisa bawain Trilogy of Pursuit. Jadi nggak gitu rapi tapi bisa. Gue bisa ngikutin. Zaman itu masih pakai kaset kan. Ya. So everybody freaked out, man. Temen gue freak out, semua temen yang pertama ketawain gue freak out abis gitu loh ya kan. Frank Paulino sendiri bilang, holy shit gitu. Jadi mereka semua itu teman-teman gue. Apalagi ada satu orang nih. Setahunan gue di stalking sama dia. Intinya adalah lu harus jadi gitaris ya. Lu harus serius. Gue tuh masih nggak ngerti gitu loh. I didn't understand. Apa sih gitu loh. Jadi gue baru tahu sekian tahun kemudian bahwa my rate of learning itu segitu cepatnya gitu loh. Orang semua kaget karena berapa bulan kemudian gue baru bisa cuman main chord pakai jempol doang. Ya kan? Sebelumnya. Jadi proses selama 1-2 tahun itu akhirnya gue ngerasa oke.
dukungan teman-teman, bukan karena gue sendiri pengen jadi gitaris gitu loh. Lu harus jadi gitaris, Ra. Tuhan ngasih lu kemampuan ini, this gift, this whatever. I don't believe in talent kok. Gue nggak percaya sama. I don't believe in talent. So I thought okay, and because of that, jadi gue jadinya bikin band, jadinya ada that project with Adrian English sama Frank Polino. Dia yang ngundang gue, bukan gue yang mengajukan diri kan. And because of that, majalah Hai jadi interested, gue ditelepon sama Bang Denny MR untuk wawancara sama majalah Hai di Indonesia, and because of that, gue akhirnya ke Indonesia. Jadi kalau gue nggak belajar gitar, gue nggak bakal tinggal di Indonesia. Akhirnya memutuskan menetap di sini. Project Wrong itu gagal. Itu Warner, bukan ya? Salah, gua. Iya, project. By the way, Project Wrong itulah proyek bareng instrumental gitar, 3 gitaris, Frank Polino dan Adrian English yang awalnya bikin. Gue diajak sama Frank Polino untuk bergabung. Mereka yang udah kelas dunia, gue yang masih newbie. Tiba-tiba gue shock juga gue. Itu Warner di mana, Wak? Enggak, bukan. Sebelum ke WEA itu gue jadi Mike Varney under Sharpner Records, ya kan, dia kan pendirinya Sharpner Records, itu dia udah menyuruh Adrian English itu untuk mulai ngerjain produksi album solonya. Frank Polino sama dia decided to bikin proyek barengan, jadi kayak semi band gitulah. Ya. Nah, Mike Varney tertarik karena Cacophony, Jason Baker sama Marty Friedman kan udah bubar. Racer X, which is Paul Gilbert sama Bruce Boyle udah bubar juga. Paul Gilbert udah masuk Mr. Big, ya kan? Cacophony, Jason Baker jadi gitarisnya David Lee Roth, and then Marty Friedman masuk Megadeth. Jadi udah nggak ada lagi Cacophony. Nah, dua-duanya itu under Sharpner Records, yang membesarkan namanya Paul Gilbert sama Marty Friedman, Jason Baker di dunia pergitaran dan dunia rock and metal di Amerika ya. Kemudian si Adrian English bilang, gue sama Frank Polino mau bikin proyek lagi gitu loh. Beda sama Cacophony, tapi kayak duet gitar, ya kan, 2 gitaris. 2? Iya, awalnya gue belum diajak waktu itu. Oh. Nah si Mike Varney-nya bilang oke, I'm interested gitu loh, right? And then Frank Polino ngajak gue karena waktu itu gue bilang, please, gue pengen jadi kru lu aja deh, gue pengen belajar, gue bikinin kopi buat lu, gue angkat gitar lu, jadi roadie lu, terserah deh. Dia yang bilang waktu itu, kalau lu mau ikutan, mau datang, mau lihat bagaimana, lu harus gabung sama gua, sama Adrian English. Gabung gimana maksud gua? Gua ngirain dia lagi mabuk waktu dia ngomong kayak gitu. Karena dia ngomong kayak gitu lagi di bar, strip club malah. And ternyata dia serius, maksudnya gua bergabung jadi trio gitar, gitu loh, ya kan? Itu Project Wrong. Nah, kita udah enak posisinya karena Sharpner Records udah interested dan mau menunggu proyek itu. Dia cuma minta demonya doang biar dia ngerti, ya kan. Adrian English udah bilang ini sama guru gua Frank Polino, dan there's this crazy Indonesian kid gitu, ya kan. Ya, gue lulus audisi lah tanda kutip kan, gitu, sama si Adrian English-nya. Jadi dia cerita nih gitarisnya beda lagi nih, dia bilang gitu, ya kan. So Marty Friedman, 3 gitar, oke. Gue belum pernah ada tuh. Kayak oke, I'm interested. Ya udah, lu bikin demonya, lu balik ke Las Vegas ngerjain album solo lu, itu diproses. Nanti maksudnya Adrian English nongol duluan, proyek 3 gitaris itu yang akhirnya gue panggil Project Wrong itu akan dirilis juga under Sharpner Records. Guanya yang iseng, begitu demonya belum di mixing malah, baru di balance doang. Gue coba tembusin ke WEA, and kayak menang lotre dari langit gitu loh. Lu sendirian? Sendirian. Nekat aja gue. Gue tembus, dapat gue. I got the deal gitu loh. Dealnya tuh gila banget. Gila banget dealnya. But gobloknya gua, lugunya gua, namanya apa ya? Bukan sok atau songong atau apa sih sebenarnya. Mindset gua kan independen ya, gitu loh, ya kan. Gua waktu itu masih belum terlalu ini banget bahwa Metallica under Elektra pun diberi kebebasan, nggak diatur-atur kok mereka sama Elektra as a major label yang di bawah WEA. Pantera nggak diatur-atur juga kok. Mereka bikinnya makin keras, makin heavy, makin cadas, makin apa, di iniin sama Atlantic, di support gitu, ya kan. Cuman waktu itu gue karena mikir mindset masih independen gitu loh, gue waktu bosnya WA bilang oke,
I'm interested, padahal gue nggak ada lawyer, representative nggak ada, gue nggak ada agent, gue nggak ada manager, nggak ada apa, gue tiba-tiba nongol gitu aja. Keberuntungan besar gitu loh, bisa nyelonong ketemu sama dia, and dia dengerin demo Project Wrong itu, terus tiba-tiba bilang, oke, I'm interested, gue tertarik, what do you want? Gue langsung entah kenapa congor gue nih mulut gue, so I want a production label deal, dan dia bilang iya. Tapi untuk itu gue harus gue harus finance sendiri production Anjir. recordingnya, iya. Makanya kenapa nggak artis signing aja sih, Zra? Why don't Jadi dia berusaha beberapa kali menawarkan artis signing aja. Guanya gitu loh, bukan kena sombong atau gimana, karena gue independen kan, gue masih mikir total artistic control gitu, creative control gitu loh. Ya kan? And yang tiba-tiba nongol kepala gue waktu dia tanya, oke, I'm interested, what do you want? Jawaban gue adalah I want a production label deal, dan dia bilang iya. Dan gue ngontot itu production label deal. That means gue yang harus bisa finance sendiri rekamannya and all that gitu loh. Nah, gue kan nggak lama di telepon sama Bang Denny, dan akhirnya gue terbang ke Indonesia, diwawancara, nongol di majalah Hai di bulan September 93 yang bertepatan dengan bulan ulang tahun gue, kayak hadiah ulang tahun jadinya. And after that gue coba cari financing di Hawaii, nggak dapet, ke bank semuanya nolak, because they don't, itu kan industri musik bukan industri yang apa namanya, punya roots atau punya ini yang dalam di Hawaii ya. So they didn't understand that. Akhirnya gua mentok. Nah, pas Bang seingat gua ya, Bang Denny MR nelpon gua, "Zra, udah sampai mana project lu?" gitu loh. Gua dikasih 6 bulanan lah sama WE. 6 bulanan tuh maksudnya udah harus kelihatan ininya. And then after that, kena production label deal tuh artinya band gua, ESP, Ezra Simanjuntak Project, sama bule-bule di sana. Dan bukan gua yang namain Ezra Simanjuntak Project ya, anak band gua sendiri yang menamakan itu. Kemudian bandnya Adrian English, Euthanasia, and after that bandnya Frank Paulinho, Calamity Jane, yang udah mau kelar rekaman albumnya, semuanya itu ikutan di production label deal itu. Alright, jadi gue harus mempertanggungjawabkan Project Wrong dan mereka bertiga, dan 3 band ini lagi. Yang dia minta adalah, oke, yang lain-lainnya tergantung udah sampai proses mana kan, tapi Project Wrong-nya harus duluan gue pertanggungjawabkan. Finish master, yang udah mixing, everything, artwork aja gue yang ngerjain juga, dipercayakan. Cuman gue nggak ada finances-nya. Jadi setelah udah sebulan lebih, gue mentok, Bang Denny MR yang bilang sama gue, kalau gue kenalin lu ke konglomerat di sini, yang mungkin tertarik, gimana, Zra? Itu lu udah kenal Potlot? Belum lah. Oh, belum. Kan gue barusan balik dari Jakarta, balik ke sana, balik ke Amerika. Dan sebulan, belum sempat dikenalin gitu, Pak? Belum. Kali keduanya baru gue dikenalin. Itu ketika gue balik lagi, kan gue bilang iya sama Bang Denny MR. Nah, pas gue balik lagi kemari, si konglomerat. Iya, gue dikenalin konglomerat. Jadi gue nanya, siapa nih maksud lu? Gue nggak ngerti konglomerat itu maksudnya businessman yang sangat kaya raya kan, gitu. Karena di Amerika lu nggak, konglomerat is a company gitu, not a person gitu, bukan orang gitu, So anyways, jadi lu lihat di album cover inside sleeve-nya Sepultura Chaos AD, ada tuh di special thanks-nya. Ada nama orang ini, si konglomerat ini. Ya, kemudian lu cari tahu deh. Nah, gue sampai ke perpustakaan University of Hawaii, majalah Time, majalah Newsweek kalau nggak salah. Ada beritanya bahwa si pengusaha, si konglomerat ini beli Lamborghini, the company, not the car, the company. Ya, jadi gue, wih gila, sekaya apa bisa beli perusahaan mobil supercar, anjing gitu ya kan. And then ada special thanks to di albumnya Sepultura Chaos AD, yang gue suka banget ya album itu ya. Sangat influential buat gue. Anyways, ya mau lah, ya udah. Lu jangan lama-lama, lu, karena dia sering di luar negeri sekarang gitu loh. So, I flew back. Kali ini bedanya adalah Bang Denny MR itu dan majalah Hai ngenalin gua ke anak-anak Rotor yang udah almarhum semuanya. Udah almarhum semuanya. Almarhum Irfan Rotor, almarhum Bakar, almarhum Yuda, almarhum Jody.
Jody itu ex-husbandnya Ayu Azhari. And you know, dari situlah Irfan Rotor jadi deket sama gue, and dia yang kenalin gue ke Pai di studio Triple M, you know. Dia dengerin demonya, dia suruh gue tunjukin lirik-liriknya, dia kaget banget gitu loh ya kan. What the f gitu loh, ini lu mainin apa gitu loh. And dia bilang lu harus ngisi jadi waktu itu dia Almarhum Andiliani, Opik Bayu, waktu itu Bayu belum ada ya. Ronald sama Thomas Gigi Gigi belum ada waktu itu, lagi ngerjain album keduanya Almarhum Andiliani gitu ceritanya. Setelah udah kali kedua, kali ketiga, gue samperin, nongkrong sama mereka, and si Pai akhirnya ngajak gue untuk gue diculik lah ceritanya dalam tanda kutip kan. Pertama kali gue dikenalin ke Indra Ki sebelum ke Potlot. Gue ingat banget tuh, itu kan di Patah Senayan tuh, kayak rumah perkampungan dalam kota, tau nggak lo, yang rumah dempet-dempet kecil-kecil, yang nggak gede-gede itu ya kan. Jalannya tuh cuma bisa buat motor, nggak bisa lewat mobil. Masuk ke rumahnya tuh, ternyata tuh rumahnya almarhum Tante Titi Kadarsi, rumah kecilnya dia lah. Dia punya rumah yang gede lagi. And gue masuk, ada kayak gang kecil, sebelah pintu kedua sebelah kiri, setelah kamar nyokapnya Indra, dibuka sama Pai, gue masuk dalam, kaget gue langsung, anjing. 24 track AD-AT full digital recording studio men gitu loh ya. Saya di Amerika aja masih jarang gitu. Jarang banget men, digital recording studio, full digital recording studio tuh jarang banget, masih sangat jarang, karena itu masih kayak era awal mulainya actual practical workable digital recording gitu loh. Ngerti maksud gue, 16 bit ya waktu itu masih. AD-AT satunya tuh 8 track. Nah, Indra punya 4 biji, saya 24 track. So, I was like, gila, ada di sini tempat kayak gini, ngerti maksud gua. Ya, nyambung gua sama si Indra, kan ajaib juga orangnya soalnya kan. Yeah. Dia agak lebih ngerti bahasa Inggris kurang sama saya Pai gitu loh ya. Iya, karena gua bahasa Indonesia gua hancur lah, nggak bisa bahasa Indonesia lah pada intinya kan. And si Pai after that bawa gua ke Potlot. Gitu ceritanya. Jadi gua dibawa di Potlot, and kalau versi yang gua ingat adalah gue dikenalin ke siapa, and then gue dibawa ke ada kan di Potlot tuh dulu ada studio latihan yang kalau masuk cerita di situlah awalnya mereka latihan di rumah terlalu berisik, akhirnya dibikinin studio sama orang tuanya Bim Bim kan, supaya mereka bisa latihan di situ as opposed to tak kemana-mana kan anak-anak kan. Nah gue di situ kenalan sama Kid Katrina lagi latihan. Gue kenalin Damon, Mas To, lagi main drum, dan gue ngeliat banget sempit banget studionya gitu loh, kan beda. Kalau di Amerika ruangnya gede tapi kosong, nggak ada isinya gitu. Lu yang harus bawa sendiri semua alat, semua PA system and all that gitu kan. And then gue berapa kali ke Potlot tuh sampai itu sangat berkesan banget buat gue ya. Kenalan sama anak-anak band di sini tuh gue nggak ngerasa kayak di Amerika, beda men. Di sini tuh ada rasa kebersamaan. Ya beda. Kekeluargaan, ada apa gitu, nggak kayak you have to be cool first baru bisa diterima kalau di Amerika, you know what I mean? At least itu yang gue rasain waktu ya itu kultur di sini lah Wak ya. And anak-anak itu langsung nerima gue, dan pas waktu ada tablet apa ya waktu itu ya, iniin mau feature gue waktu itu gue nggak tahu slang segede apa di sini. So I don't know anything about Indonesian music, kan gue cuma pernah dengerin sama teman-teman gue yang di Amerika, anak-anak Indonesia, cuma 2 orang doang yang berani berteman sama saya, 3 orang doang, 3 sih sebenarnya yang berani berteman sama gue. Mereka nyetelin gue tuh album Slang, album Edane gitu, and oke, gitu loh, so other than that gue nggak tahu apa-apa, zero about Indonesian music at all gitu. Jadi waktu gue kesini I didn't know Potlot itu seperti apa, Slang segede apa. I don't know anything actually kan. Jadi waktu tablet itu mau bikin feature cover story malah for terbitan keberapa gua nggak tahu juga, lupa. Anak-anak Potlot yang beneran Potlot, bukan cuma yang datang nongkrong gitu maksud gue ya kan. Dipanggil semuanya rame-rame mau di foto session, gue minggir dong. Baru juga sebulan kenal gue lagi stres juga waktu itu, nunggu dari si pengusaha konglomerat nih, nggak jelas ini itu, ada macam-macam lah. Actually,
ada seseorang yang dia percayai untuk ngurus gua, karena si konglomerat ini pertama kali ketemu gua tuh langsung approve. Langsung approve. Dia ngelihat proposal gua tuh dia nggak baca sama sekali, cuma lihat angka di belakangnya. Dia langsung approve. Tapi sebelum dia approve tuh dia lihat gua main gitar dulu kan. Dia langsung approve, gua kaget juga, "Wih, gila nih orang," gitu loh, you know. Buat dia nggak seberapa. Gua minta $333,000. Anjir, zaman dulu. Zaman Oh, dulu. ini yang lu cerita di Masto ya? Ya, yang gue cerita di Mas Ya, Toa. di podcast Mas Sto. $333,000 aja gue udah stres banget gitu loh ya kan. Si orang yang dipercaya ini later on menawarkan gue $2 million. Anjir. Itu saksinya tuh almarhum Ivan Rotor. Dan gue cuman sempat cerita ke si Pai, yang mereka berdua bilang, jangan terima Zra Indonesia tuh gini. Disitulah gue, oh Indonesia tuh korupsinya parah banget segala macam. Banyak masalah isu KKN lah inilah itulah. Akhirnya gue nolak. So anyways, sebelum itu semua, itu kejadiannya tuh gue udah nongkrong sama anak potlot dan kembali ke masalah cerita foto session buat tablet itu tadi gitu loh. Gue kan minggir dong, namanya baru kenal kan. Itu kalau nggak salah Opi atau siapa yang manggil gue, sini Zra, lu ikutan gitu loh. Opik atau Opi? Opi Opi Andresta. Dia sama siapa lagi? I can't remember siapa lagi. Salah satunya Pai of course gitu loh. Oh Indra Ki. Sini lu gitu loh. Nah, I just buat apa gitu? I just knew you guys. Gue baru kenal sama kalian, itu maksud gue. Lu udah anak podok sekarang udah di sini. You have no idea. Gue ngerasa kayak ingat ya, gue waktu itu agak ada bingung kok ada tabloid yang mau buat jadi feature cover. Artinya ini tongkrongan apa sih, ngerti maksud gue? Kok mau diliput sama majalah kayak gitu, ngerti maksud gue? Gue baru ngeh, oh artinya mereka terkenal atau gede dong, ngerti ya? Tapi waktu itu gue masih belum beneran mudeng kan, jadi waktu mereka panggil gue, lu udah anak podlo tuh, gue otomatis, I just felt a sense of belonging, ngerti ya maksud gue? Karena sama keluarga besar gue, as in actual family gue sendiri tuh nggak nyambung sama gue nggak ngerasa kayak gue diterima sama keluarga, gue diusir sama om gue malah, you know what I mean? Jadi di orang tua gue, my actual family, adik gue semuanya nggak ada yang di Indonesia kan. Jadi aside from that, sepupu gue, cousins, whatever, nephews and all that, gitu loh, keluarga besar gue di sini tuh nggak nyambung sama gue, kayak gue nggak ngerasa kayak diterima sama mereka, gitu loh, right? So ketika mereka, lu anak podlot juga, sini foto bareng-bareng, gitu loh, gue ngerasa shit man, gue kayak punya keluarga gitu loh di Indonesia. This is my family itu. Makanya gue sering mention because dia sama aja kayak gue, tetap mau kayak gimana nggak diterima, diusir sama om gue, mereka tetap keluarga gue dong. Ya. Tetap keluarga gue. I can't deny that kan. Jadi dengan gue diterima kayak gitu sama potlot, sama anak-anak potlot, dan dibilang begitu sampai ikut foto bareng-bareng tuh, gue ngerasa I have inilah keluarga gue sebenarnya. You know what I mean? Gitu loh. And that's like okay, now I have people. I'm not by myself gitu. I have people now gitu loh ya kan. Gitu sih. Lah, si Irfan kan dia bukan bagian dari potlot, Irfan Rotor. Dia cuma bawa gua ketemu sama Pai. Tapi lu yang isi di lagu Kebelet itu? Ntar dulu. Itu setelah gua akhirnya. Oh, itu jauh setelah. Beberapa tahun kemudian. Oh, jadi proyek kira masih di ininya. Udah kacau semua. Oh. Jadi gue kira berbarengan, Wak. Maksudnya gue setelah lu ngisi di Andi Liani, terus lu ada proyekan sama siapa? Oh enggak, jadi gini. Sebelum gue memutuskan menetap di sini tuh, gue tuh bolak-balik kan ke Indonesia. Jadi gue di sini tuh misalnya 2 bulan cabut, atau kadang 3 bulan cabut gitulah. Sesuai dengan visa and all that. And jadi walaupun gue udah megang studionya Indra Ki, and then after that, ketika project Wrong production label yang udah diiniin sama major label WE itu udah lewat batas waktu 6 bulanan itu, hancur semuanya. Dan hancur semua. Oke. So yang gue rasain waktu itu adalah karena gue menolak tawaran $2 juta dari orang kepercayaan si pengusaha konglomerat ini. Gue sengaja dilama-lamain. Terus waktu gue mau keluar dari Indonesia, mau pulang ke Amerika, di airport kan dulu stempel nih. Gue pas ke Amerika ya waktu itu ya. Si ininya tuh kayak udah tahu ini Ezra, ini orangnya, ngerti maksud gue? Begitu dia buka ini gue,
wah ini nih pengkhianat. Anjing ngomongnya kenceng banget gitu. I remember thinking, what? Gue nggak ngerti pengkhianat tuh maksudnya apa kan? Gue baru tahu pengkhianat itu trader. Itu belakangan. Jadi waktu dia ngomong itu kenceng banget. Oh, pengkhianat, what the? Ya, tiba-tiba security iniin gue dan gue diseret ke sel. Tas gue segala macam, paspor diambil sama si itunya. Gue di sel. Jadi anak-anak Polo tuh udah nganterin gue ke airport. Seingat gue ada Damon, ada Jeber atau siapa lagi sih di mobil. Pokoknya gue dianterin ke airport. Anak-anak udah say goodbye ke gue. Lu balik lagi ke Indonesia kan? I don't know, gue bilang gitu ya kan. Ini proyek gue nih kayak mana? Gue berusaha nyelamatin gitu. Waktu itu masih ada, I think a few weeks left. Yeah, I don't know how to do it gitu loh, but temen-temen band gua, anak-anak band gua, Project Wrong juga itu udah stres, udah kesel sama gua. Iya dong, gua kelamaan di Indonesia berbulan-bulan gua. Kan gua cuma tinggal 4 bulan. Jadi gua di sini 2 bulan, balik lagi 2 bulan gitu loh, right? And ketika gua udah tinggal berapa minggu lagi and gua udah memutuskan okay, I'm going to go back to Hawaii, to America. Gue dijegal di airport itu, gue ditahan di sel itu, gue menyadari satu hal. Ini kalau anak-anak taunya gue udah pulang ke Amerika. Orang tua gue malah nggak tahu gue lagi di Indonesia. Kalau gue dimatiin di sel, nggak ada yang tahu loh. Nggak ada yang tahu. Karena anak-anak potlot taunya gue udah berangkat kan gitu. Nah setelah sekitar 6 apa 8 jam, gue akhirnya gue ingat tuh. Irfan almarhum sama Pai bilang Indonesia ini korupsi semua bisa dibeli pakai duit, so I decided to try. Gua ada waktu itu kalau dirupiahin 2 jutaan lah di kantong gua, US dollars ya. Gua teriak-teriak sampai komandannya datang, gua bilang, gua nyogok basically supaya bisa keluar dari sel di airport, dikasih jadi gua minta paspor gua dibalikin. Dia minta jam tangan gua, gelang gua, semuanya tuh diminta. Lu bayangin. Sampai kacamata hitam gua gitu. Semuanya diminta sama komandan. Anjing tuh orang gitu. Asli. Cincin gua yang bersisa cuman ini dikasih orang. Please man. This is a gift man. Akhirnya dia oke gitu. Dia cuma nyisain gua 100 atau 200 ribu supaya gua punya duit untuk bisa naik taksi balik ke Potlot. That's it. Sama pasportnya gua pegang. Nah itu almarhum Bunda Yvette yang bantu gua bisa keluar lagi dari Indonesia. 3 months later. Udah kelar, proyek gue hancur semua. Gue disalahin dong sama anak-anak bandnya. Wah lu harusnya kesini dan lu ngilang segala macam gitu. Lu nggak balik lagi, anjing lu, gue digituin. Ribut lah gue sama mereka. Gue ditahan gitu di airport. Gue nggak bisa keluar dari Indonesia. What the gitu loh. Ya kan? Iya. Lah kan tadi gue bilang gue menolak 2 juta dolar itu. Gue menolak 2 juta dolar itu. Gue cuma minta 333 ribu dolar yang udah di approve. Cuma lu dikasihnya 2. Gue ditawarin 2 juta dolar, gue bilang enggak. Dia marah sama gue. Gitu lah. Nah si pengusaha ini dekat dengan penguasa Indonesia kan. Jadi sama dia telepon, nih anak jangan balik. Dia tahu gue udah harus balik ke Amerika. Jadi gimana caranya dia marah sama gue? Gue kerjain aja nih anak. Ditahan aja di airport. Lu di sana di tai-taiin. Tapi imigrasi kok masalah. Iya pasti imigrasi. Gue diteriakin kan paspor gue. Ini pengkhianat. Anjing. Ya. Di sel tuh kenapa gue bisa keluar karena 6 jam 8 jam di sel itu gue ingat anak-anak si Pai almarhum Irfan Rotor sama si Pai bilang Indonesia ini korupsi semua bisa dibeli pakai duit. Ya gue coba. Ngerti gue. Ya gue sogok bisa keluar balik lagi anak-anak kan jam 11 jam 12 malam tau-tau gue nongol lagi di Potlot. Ngapain lu? Man, gue cerita lah kan, wah anjing itu loh ya kan. Nah, gue dibawa ketemu sama si siapa lupa ke almarhum Bunda Yvette. Tapi lo sempet akhirnya balik. Nah, sempet. Dari lu balik lagi ke Indonesia, gara-gara apa, Wak? Mas Denny lagi? Enggak, kalau itu gue stres di sana, jujur aja. Gue semuanya kacau. Ini yang gue belum tahu soalnya. Gue mau pindah. Nah, iya, gue udah tahu nih, nggak bisa gue kok cuma di Hawaii doang, because circle-nya kan kayak gitu gede. These are my friends, itu circle gue, yang mereka udah ilfil marah sama gue kan, gitu loh ya kan. Bandnya bubar, semuanya hancur man. It was really bad. Karena memang gue ngerasa gue salah memang. You know,
gue udah ngerasa bersalah, gue ngerasa gue salah, siapa suruh gue sok-sokan production label deal. Terbang ke Indonesia, habis-habisin uang tabungan gue, orang tua gue aja nggak tahu gue bolak-balik, ngerti maksud gue ya kan? And you know, everything went to shit. Mereka seneng tembus major label, and then I screwed it up. Mike Bani marah juga, sama Sharon Record kacau semua, Eden English marah, semuanya pokoknya gue salah. Gue ngerasa bersalah dan gue disalahin juga, lebih parah lagi salahinnya. Kesannya kayak gue sengaja. Nah itu yang bikin gue ribut sama mereka. Dan itu yang membuat lu mutus balik Nah, ke gue ingat sini banget lagi. at my lowest point at that time gitu loh. I didn't really know exactly what to do. Gue coba nego sama, karena gini, kalau oke gue kerja, alright. Oke, tapi kalau gue mau balik lagi kalau gue mau pindah, duitnya dari mana? Tabung gue udah habis. Jadi gue berusaha nego sama bokap, bantu gue selama 6 bulan di Los Angeles, sampai gue dapat kerja. After that, nggak usah kirim duit lagi. Gue cuma minta tolong 6 bulan doang. Bokap mungkin mau ngajar gue life lesson kali ya. No, I'm not gonna help you. Anjing gitu loh ya kan. Fuck gitu loh. Jadi gue ingat banget tuh, gue telepon Pai itu karena lagi ini aja, gue lagi bete, lagi kesel, lagi ngerasa segala macam, bersalah, depresi and all that. So you know, ngobrol dikit, dia nggak gitu ngerti bahasa Inggris juga. But he said this, gini, lu tuh lebih dibutuhkan di Indonesia dari di Amerika. Ngapain lu di sana? Bantu gua diriin production label. Lu yang megang tar, kita jalan bareng. Gua lagi bangun studio rekaman sekarang. Why not? Lu libur dulu deh, setahun 2 tahun belajar jadi orang Indonesia lu gitu. So, you know, 2-3 bulan kemudian gua kerja dulu kan. Ada uang pegangan dikit, cabut gua ke Indonesia. Oke. Gitu. And gua megang ininya dia, and you know, gue cerita kemarin di podcastnya bareng sama Pai, kenapa akhirnya production labelnya nggak jalan itu adalah karena 2 orang anak yang kami tarik, almarhum Tonton sama Anton, meninggal dunia saat diminta sama Pai untuk jemput gue. Jam 4, jam 5 pagi, Painya sendiri keluar dari mobil, tidur di rumah almarhum Aryo, seberang jalan dari rumah Bim Bim. Jadi anak-anak Potlot tadi ngirain Pai juga terlibat, jadi mobil yang mereka bawa itu mobilnya Yoyo Padi. Mobilnya itu nyangkut di rel kereta yang nggak ada gerbangnya, and dihajar karena mesinnya mati di tengah itu. Mereka lagi dengerin Dream Theater kencang-kencang. Ya mereka nggak dengar kereta apinya udah merapat mendekat gitu ya kan. Mobil itu diterabak, ada kali 150-200 meter. Mereka hancur semuanya. Padahal gue lagi nggak di rumah Pai waktu itu. Gue lagi nggak di rumah Pai. Gue lagi jalan sama temen gue, temennya si Pai sebenarnya, namanya Oman, gitaris dari Medan. Jalan-jalan pertama kali ngerasain naik bis di Indonesia. Ini Oman Bising. Yes, Oman Bising. That's right. Dia yang ikut sama gua ke rumah sakit Bogor untuk mengidentifikasikan mayat 2 orang temen gua itu. Dia nggak berani masuk, gua doang sendirian jadi. Gua doang sendirian. Nah setelah itu gua sama Pai stres. Dan lu kemana? Enggak, gua sama Pai bareng-bareng ya, stres, hancur. Maksud gua setelah itu kan. Ya, nah jadi kan nggak lama, you know, drugs memang udah jadi masalah yang semakin parah, semakin besar, and slang retaknya di saat-saat waktu itulah. Mereka pecah, gue saksi banget, ketahuannya tuh awalnya adalah almarhum, jadi ada temennya Pai yang juga temen gue, dia deket juga sama kakak. Deket sama kakak. Di studio Triple M, dia lagi nongkrong sama kakak sama Bim Bim, dia pakau juga soalnya. Zaman masih pakau lah zaman itu. And datanglah ada orang bawa, lu masih ingat nggak film Proofprint? Buat percetakan CMYK. Tahu kan lu? Desain album covernya slang. Lagi sedih. Tanpa ada Bim Bim, Indra, sama Bongki. Padahal anak-anak termasuk gua, semuanya, Pai, Indra, Bongki, semua anak-anak Potlot ngirain tuh proyek Bim Bim Kakak, BK. Jadi fix gua bisa bilang sekarang ya, apalagi looking back gitu loh. Emang because of drugs, man. Itu yang bikin kacau semuanya. Ada kecurigaan, parno, jealous, segala macam, semua tuh di-amplify because of drugs. Gue yakin kalau nggak ada itu, cuman minum-minum doang atau nyimeng atau gimana, nggak bakal, man. Nggak bakal
sampai slang pecah kayak gitu nggak. Gue yakin banget. Udah ngaco lah pokoknya. Terus Bim memang orangnya introvert ya kebanding sama anak-anak gitu loh. So I don't gua selalu dengan kalau nggak sama Pai sama Indra Ki gitu loh zaman itu. So gua menyaksikan waktu si Ipong namanya almarhum. Dia datang, dia ngasih tahu sama Pai, gua sama Pai waktu itu lagi di studio Jackson. Pai, gua ngelihat ini Pai, proof print. Slang lagi sedih nggak ada lu, nggak ada Indra, nggak ada Bongki. Yang bener lu, mabok kali gitu. Dia meyakinkan Pai sama gua. Wah anjing gila. Nah, Pai telepon anak-anak. Kami ngumpul awalnya itu adalah gua, Ipong, ada wartawan lagi Jawa Pos, itu memang lagi mau ketemu sama Pai. Bukan mau wawancara, dia lagi mau ngobrol apa lupa gua. And then Indra sama Bongki datang, kami berlima berenam di lotengnya Studio Jackson tuh ngobrolin itu. Ya kan? Setelah anak-anak lain pada ngumpul semua, rame-rame kami bareng-bareng ke Potlot mau konfrontasi Bim Bim waktu itu sebenarnya. Ya marah anak-anak, jujur aja gua juga. Gua juga marah waktu itu. Ya wajar lah. Lanjut Pak. Terus. And kita rame-rame di luar tuh marah-marah sampai kita pecah-pecahin logo aslinya slang yang pertama tuh, yang masih bersegi-segi tuh. Ya. Dihancur-hancurin sama anak-anak. Kita teriak-teriak, kita tantang, Bim Bim supaya keluar sama kakak. Sampai segitunya. Iya. Zaman dulu. Yes. Edan. And Bunda Ifet yang keluar, almarhum Bunda Ifet yang keluar. Apa-apaan kalian yang gini. Kita kalau sama Bunda langsung, iya, ampun Bunda. Masuk lagi ke rumah Aryo, rame-rame. Nggak berani kalau Bunda mah. Oke deh. Siap. And ya, jadi lagi di di kamarnya Aryo, almarhum Aryo. Waktu gue dipanggil sama siapa namanya? Pemain harmonikanya Opi Andaresta. Gue dipanggil. Bentar, Zra, tolong. Gue keluar. Ini ada surat buat anak-anak, Zra. Surat apaan? Nggak tahu, Zra. Pokoknya suruh kasih ke anak-anak. Maksudnya anak-anak slang. Lu aja kenapa sih? Gue bilang gitu ya kan. Gak berani gue, Zra. Asli, gue masuk lagi ke dalam, Zra. Tolong ya, Zra. Lu aja deh. Kan lu yang paling dekat sama anak-anak nih. Lu aja yang kasih. Gue masuk ke dalam. Bentar, ini ada surat nih. Ya kan? Gue robek nih, gue buka. Gue baca. Pai, lu dipecat. Gue buka surat lagi satu. Bongki, lu dipecat. Terus gue nggak ada, cuma 2 doang isinya, cuma itu doang isinya. Lu dipecat. Lu kok gue nggak dipecat? Studio kita masih dipakai, Indra, makanya. Jam 2 pagi gue sama Indra, kita adenya kita ambil. Setelah itu besoknya, Indra, lu dipecat. Sekarang gue bisa ketawa, Indra ketawa, apa ketawa, Bongki juga ketawa kalau cerita ini ya. Cuman waktu itu kami beneran bingung, sedih, marah, semuanya lah. Ngerasa kayak gimana ya waktu itu ya. Bukan Potlot itu keberuntungan, ketidaksengajaan itu emang gede banget. Cuman kami itu intinya berkarya, bukan masalah bisa sukses meledak apa enggak gitu. Bukan ke situ mindsetnya. Studio Indra, studio pertama digital Indonesia. Ya, full digital recording studio pertama di Indonesia. So, pionir kan gitu loh dia kan. Dan gua sama dia, kita beneran ngulik, kita intinya bukan sok-sokan mau jadi yang kayak I'm the first, nggak gitu cara mikirnya. Ini kayak rasa ingin tahu, ingin berkarya, pengen to learn gitu loh, ngerti maksud gue. Ya, bahwa apa yang dikerjakan di situ banyak yang meledak dan sebagainya, ya itu kayak bonus gitu, nggak dipikirin sama anak-anak gitu loh. Gue yang malah sering ngingetin karena gue dari Amerika, mungkin mindset gue agak sedikit beda di majalah Hai atau apa. Ini proyek kita nih di top 40 atau top 20 atau apa tuh, atau top 50, top 100, lupa gue ininya charts yang dipublish di majalah itu. Bisa ada sampai 5, 6 gitu loh, ngerti maksud gue? Di chart gitu loh. Every month kan gitu loh. Gue bilang sama ini kalau di Amerika this is amazing, itu nggak ada yang kayak gini deh. Sampai sekarang pun kayaknya masih nggak ada kalau menurut gue gitu loh. Tapi for us at that time itu cuma buat ketawa-ketawa doang gitu loh, nggak ada pemikiran apa-apa. Dan bokap gue
mengingatkan gue satu hal. Dia kan nggak setuju gue di sini sebenarnya. Ketika kemudiannya gue memutuskan untuk menetap di Indonesia, gue berdebat berapa jam sama bokap kan. So yang dia ingatkan adalah jangan sampai ada bukti kau tuh ketahuan kerja. Gue pas ke Amerika, Wak, gitu loh. Gue dideportasi, nggak bisa balik lagi kalau nanti, gitu kan. Loh, tapi kan lu udah ada, ya kayak tadi, ngisi Andiliani. Terus, Gitar klinik masih nanti, belum. iya nggak, maksud gua, lu ngisi-ngisi gini nggak pernah ditulis berarti nama lu? Nggak pernah ditulis. Karena lu takut itu? Gue bukan takut, tapi takut gue ketahuan. gini ya, walaupun gue sering berdebat dan berantem mulu dari gue masih teenager sama bokap sama orang tua gue, hal-hal kayak gitu, it makes sense buat gue. Gue nurut hal kayak gitu ya. Jadi tiap kali mau diinin credit title-nya, gue jangan. Jadi kalaupun ada tuh di special thanks atau di thanks tuh. Jadi gue nggak ada bukti gue ngerjain apa-apa. Banyak banget yang dikerjain, sampai ke album Farid Harja dikerjain di studio itu gitu loh kan. Ada apa nama bandnya tuh kok gue Trackset misalnya ya kan, gue yang bantu, bahkan ada beberapa yang gitarisnya kalau mereka masih cewek-cewek itu Tahu gua Trackset. nonton Trackset kan, nonton nih pasti, hah? Tuh, jadi ada banyak gitar partsnya gue yang gantiin sebenarnya. Nggak ada yang tahu kan, nah sekarang baru gue kasih tahu. Anjir, Trackset tuh tahun berapa? Tahun 90-an ya? 90-an, 90-an Trackset. 6 atau berapa lah. All girl band yang rock gitu kan. Iya. Itu Bim loh yang dia ngelihat bandnya manggung sebelum Slang main tuh, bandnya kayak opening lah, nggak jelas gitu. Anak-anak pada suka. Imanes tau apa yang bilang, Bim, kita produserin loh gitu. dari jauh teriak kayak gitu loh, bayangin. Segampang itu. Langsung ngomong sama orang tuanya, pada mau. Begitu nongol di studio rekaman kan, Bim produsernya. Ternyata mereka mainnya masih kacau. Jadi gue yang ngajarin. Bass take, si Indra stres. Oke. Jadi dia ganti drum saya nih. Dia yang ganti nih, nggak ada yang tahu. Dia yang ganti pakai keyboard. Di sampling sama dia main drum pakai jari. Anjay. Ya. Dan kayak drummer beneran, emang beneran gitu loh ya kan. Terus gitarnya lu yang ganti, gue ganti. Tapi jangan terlalu bener mainnya. Trackset tahu gue. Ya, banyak banget album yang diinin mixing, mastering atau gimana. Gue sebenarnya bareng sama Indra gitu. Sebenarnya itu apa, waktu-waktu yang di satu sisi gue lagi ada gejolak besar, satu sisi lagi sama Indra kayak gue sama dia nganggu tuh kayak this adventure gitu loh. Apa yang kami jalani, ngerintis dengan cara kayak gitu, and proyek gue di Amerika udah berantakan, dan cuman gue jadi ada kan gue dikenalin ke WA cabang ya waktu itu, paling deket itu di Kuala Lumpur di Malaysia. Di Indonesia zaman itu belum boleh punya cabang. Kalau PMA gitu maksud gue, belum boleh ada actual cabang ya, actual branch. And jadi local major labels itu, misalnya Aquarius megang EMI gitu, siapa megang Hemagita, megang Warner gitu kan, siapa megang Hemagita Universal Studios. Jadi label-label major labels international itu di sini mengapakan lisensi. Rotor waktu itu Irfan lah especially ngerasa gue mentok nih di Indonesia, nggak akan ada major label yang berani nerima juga, dan sama label siapa namanya, Stefan Jody, cuman kayak gimmick doang buat ininya Metallica doang waktu itu. Right? So dia udah nggak tahu mau ngapain. Nah, gue minta tolong lu bantu gue dong, Zra. So ya, ini gue ceritain dulu sebenarnya, karena akhirnya gue bikinin band profilnya dia sama Kidnap Katrina. Kalau yang Kidnap Katrina gue udah cerita di podcast Masto. Ini gue bawa, gue tembusin ke Warner di cabang mereka di KL. Irfan datang ke KL, I think sebulan 2 bulan kemudian sign, disaksikan oleh adik gue yang juga ngeband sama gue di Z Factor. And apa sih namanya? Itu kayak ngebuka. Jadi Warner itu the contract yang mereka tawarkan itu is 3+2 option. Jadi sampai 5 album. Itu di 4 negara, Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand. Dirilis. Beneran dirilis ya. And because
Jadi mereka berhak untuk menyuruh atau meminta pemegang lisensi mereka di Indonesia untuk merilis albumnya Rotor. Jadi first ever underground metal band yang bisa sign ke major label itu Rotor. I think 2-3 bulan kemudian baru Aquarius berani ngambil Suckerhead. Kayak sama Rotor kan serumpun tuh mereka tuh kan. Apa sih namanya? Irfan malah cabut sebenarnya in that sense from Suckerhead gitu loh. To form Rotor karena dia pengen yang lebih ekstrim lagi. Oh, Irfan tuh dulu Suckerhead ya, baru tahu. Ya mereka barengan sama Oh. barengan tadi. Seingat gua waktu itu di Jakarta yang lebih awal lagi Rock sebenarnya. Kalau kita bicara Rocks. ama ada satu lagi si nantilah kalau itu nanti gua cerita. Yang udah ngerintis ya pionir 11-12 dengan eranya Ujung Berung mulai tahun 89 yang diceritain sama Oki dan Manjasat di episode Manjasat, check it out. And apa namanya? Gue di situ baru ngeh itu waktu gue di sini ya. Gak ada ternyata any underground metal band di Indonesia yang udah sign to a major label. So gue ngebantu dengan harapan ya buka pintu dulu lah gitu ya kan. Nah cuman dari situ Irfan jadi dipercaya and in that sense ya, dia merintis project bernama Metallic Clinic. Metallic atau Gitar Clinic? Metallic Clinic duluan. Oh, Metallic Clinic duluan. Metallic Clinic duluan itu kompilasi band-band metal, extreme metal di Indonesia yang nggak ada tempat dia berhasil dapat deal dengan Musika. Oh iya. Di bawah labelnya di sini Rotor Corp gitu loh ya kan. Rotor as in band metal yang saat itu paling gede lah di sini, and then after that Suckerhead, right gitu loh. Because before that yang paling heavy was Edane kalau kita bicara major label kan Edane sama Aquarius. So masa cuma Edane gitu So akhirnya siapa namanya ya kebetulan Edane sama Rock tuh dua band pertama gue nonton live-nya di Indonesia juga sebelum gue kesini beneran ya masih bolak-balik. Pak yang bawa gue nonton mereka. Yang gue ngelihat di comment section lah yang sama tuh. Lu tau nggak? Ada yang ingat ada yang ingat si salah, ada yang ingat enggak. Edane pernah main bareng sama Rox. Dia ingat juga di mana, ngerti maksud gue? Ada tuh tempatnya dibaca di komen. Ada kan? Ada karena dia nonton. Dia nonton. Ada. So I was right gitu loh. Iya. Kenapa yang bawa gue ngeliat. Anyways, sorry balik lagi gitu. So Indonesia waktu itu kayak di era transisi lah ya. You know what I mean? And Metallic Clinic was successful ya, yang pertama. Yang kedua sukses juga. Nah, setelah yang kedua itu gua sama Pai sama Indra tuh udah mencar masing-masing karena gua memutuskan untuk cabut dulu. Karena gua yakin waktu itu ya kalau gua masih bareng sama mereka bertiga, salah satu dari kami akan mati duluan. And then after that mungkin ada lagi yang mati gitu. You know what I mean? Sebagai teman deket banget dengan mereka, gua ngerasa kita harus bisa mempertanggungjawabkan hidup dan diri kita masing-masing dulu sebelum bisa mempertanggungjawabkan sebagai teman. Ya. I cannot even take care of myself. Gimana gue ngebantu lu sebagai my friend gitu loh. Walaupun deket gitu. Walaupun perasaannya itu sehidup semati in that sense. Gue cabut, Pai sendiri, Indra makin hancur, lebih parah lagi malah. And ya silakan nonton podcast gue sama Pai sama Indra to get the complete story. And gue akhirnya berhasil berhenti drugs juga. Ternyata Mas Tok yang duluan, setelah itu baru gue and then Thomas. Gue sama Thomas ternyata hampir saat bersamaan tuh semuanya, tapi misah sendiri-sendiri ya. Ketemulah lagi gue sama si Irfan Rotor almarhum, and gue waktu itu udah 2 tahunan nggak punya gitar, nggak punya alat, semuanya udah jadi asap. Udah jadi asap gitu, mobil, studio semua udah jadi asap, man. I didn't have anything anymore intinya. Cuman gue udah married, ya kan? Anak pertama gue udah lahir waktu itu. Nah di saat itulah gue waktu itu masih belum kayak gue beneran menetap di Indonesia, masih mikir nggak tahu kapan gue sembuh dulu, nanti gue balik ke Amerika tadi masih
Tadinya berpikir kayak gitu. Cuman waktu itu gua udah mau bunuh diri, nggak jadi bunuh diri, ya kan. Gua ngerasa gua harus bisa apa sih namanya, punya misi hidup lagi kan, gitu loh. Gua nggak mau juga saat waktu mau bunuh diri cara mikirnya beda gitu loh. Ketika gua memutuskan untuk berubah pikiran tuh salah satunya adalah, ini anak gua nanti udah gede, ntar dengar cerita bokap lu meninggal waktu lu umur 2 bulan kena bunuh diri gitu. What was I thinking, ngerti nggak maksud gua? Gue pasang badan men, cold turkey, gue tanpa supervisi, tanpa rehab, tanpa obat dokter, whatever, obat dari bokap gue. Oh, dia kan dokter homeopati kan. Untuk bisa ngurungin dosis, gue pasang badan, gue berhasil berhenti, berendam di bak mandi rumah temen gue selama 4-5 hari. Ketika gue udah sembuh, gue punya clarity gitu loh. Gue ketemu sama Irfan Loto tuh maksudnya adalah, Han, lu kan berhasil nih dengan Metallic Clinic 1 dan 2. Kalau gue bisa balik lagi main gitar, bisa bermusik lagi, bisa nggak lu bantu gue untuk rilis album solo? Kenapa? Ternyata di Indonesia belum ada album gitar-gitaran, Wak. Album solo gitar belum ada. Itu sebelum Bujana. Bujana tahun 99 kalau nggak salah. So this was before that, right? Lucunya, waktu gua pertama awal dikenalin sama Pai ke Bim Bim, Bim Bim denger demo gua juga di kamarnya Bim Bim, denger cerita gua, dia itu ternyata ngomong sama Pai, mau nggak Ezra kalau gua produserin album solo gitar? Oh. Tapi gue waktu itu mau jalanin project wrong kan, jadi gue bukan bilang nggak ke Bim Bim. Gue udah ada band di Amerika, men, gitu loh. Kalau gue mau ngerjain bareng si Bim Bim, I have to stay here kan gitu. Jadi gue sebenarnya bukan bilang nggak ke Bim Bim waktu itu ya. Dan gue nggak yakin Bim Bim ingat cerita ini gitu loh. Gue nggak yakin even Pai ingat cerita ini. Tapi gue masih ingat cerita ini. Because of the fact that ketika setelah gue sembuh, gue ngomong sama si Irfan Lotor itu, gue menyadari tuh Bim Bim tahun 94 itu, waktu dia ngomong kayak gitu tuh, that would mean gitu loh ya, 4 tahun sebelum gue ngomong sama Irfan Lotor, kalau gue bilang iya, Indonesia udah ada album solo gitar. Gitar-gitaran maksudnya. Ya kan? Kenyataannya belum ada. Gue waktu itu memang masih menghindar dari anak-anak, masih pada make semua soalnya. Jadi bukannya gue nggak mau ketemu sama Bim Bim lagi ya kan, lu masih make, Pai masih make, Indra masih make gitu loh ya kan. Anak-anak gue nggak tahu, udah kemana-mana semuanya. And then gue akhirnya ngomong sama Irfan tuh, kesimpulannya it's kind of funny gitu. Kapan lu punya gitar lagi sama alat-alat? Nggak tahu, ya. Terus proyeknya mau mulai gimana? Ya kan? Lah dulu pakai gitar gua aja. Jangan lah, lu dia cuma punya satu gitar kan. Kemudian lagi ngobrol kayak gitu, timbul ide kenapa nggak bikin kompilasi aja kayak Metallic Clinic kan? Ya, gue udah pernah bikin Metallic Clinic 1 dan 2 sukses kan? Kenapa nggak kita coba gitu loh. So karena kita lagi bicara kompilasi dan nongol ide itu, gua yang waktu itu belum ada jalan yang jelas ya gimana caranya gua bisa beli gitar lagi gitu loh ya. Akhirnya eh, eh, kayak dapat inspirasi lah waktu itu gua sama si Irfan, dan dia langsung ambil kertas, kita langsung iniin siapa aja yang mau diundang buat belum ada nama waktu itu. Terus dia bilang, benar ya, gimana caranya lu nggak punya gitar, lu harus ikut karena kita bikin ide ini bareng-bareng. Lu janji sama gua salam, gua janji. Gitu. Nah, Akhirnya jadi sekitar 6 bulan atau 7 bulan kemudian jadi proyeknya. Si Musika setuju untuk finance and release proyek itu. Jadi makanya gua ikutan, tapi cuman masalah kebelet itu adalah shift gua udah habis kepake sama SJ and juga gitu loh. Tinggal sekitar sejaman lebih gitu loh. Nyari sound gak dapet, tinggal 5 menitan gua mau boker nggak dikasih sama almarhum Irfan Rotor kan. Shiftnya udah habis, anjing, gue bilang. Gue udah bikin lagu soalnya yang dia suka. Ini lagu lu ajaib, aneh banget. Itu kok almarhum sih? Enggak, jadi yang ngisi bass Thomas Gigi. Waktu itu dia udah keluar, dia keluar dari Gigi, tapi dia udah sembuh dari drugs. Dia yang ngisi, ya kan? 2 shift baru dia bingung kan. Gimana sih lagu lu nih, bingung gua ngitungnya gimana Zra. And then ada teman gue dari anak Indonesia yang lama di Australia, dia yang ngisi drums. Nah itu si Irfan Rotor almarhum bilang, oke, gue setuju. Tinggal 5 menit, gimana caranya?
gitu loh. Gimana caranya mau ngisi part-partnya, rhythmnya apa segala macam kan. And gue kebelet boker pula gitu loh kan, mau boker nggak bisa gitu loh, soalnya udah bocor di mana-mana gue udah nggak enak ngutang sama Anang gitu loh. Ya, udah nggak ada budget lagi. Kalau lu mau, lu harus biayain sendiri. Anjrit. Zaman itu kan belum bisa recording with a laptop and speaker di rumah. Zaman itu belum ada eh, digital audio workstation kayak zaman sekarang, bisa di laptop, pakai HP juga bisa. Zaman itu ya adik-adik gitu ya kan. Belum 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 ada semua itu, right? Harus ke studio rekaman. Gua mau beli susu buat anak gua aja susah gitu loh ya kan. Gimana pula mau kebelet boker nggak kasih boker pula. Jadi lu mau apa dari gua, Van? Gua bilang, gua bingung tuh. Gua minta lu ngisi 3.000 note dalam 3 menit gitu ya kan. Gitu loh. Kebetulan gue emang bisa main 22 to 26 notes per second gitu, emang bisa. So, gue bisa main 1.200 1.400-an note per menit gitu ya kan. Walaupun gue ada 2 tahun punya gitar gitu loh ya kan. Gue cuman sempet pemanasan, pinjam gitar studio latihan temen gue, gitar studio latihan, senarnya aja gue ngutang sama dia buat beli senar. Ganti senar, nggak ada pick, gue cari Bujana, karena pick dia agak tebal ya kemana sama orang lain kan, pick gue tebal banget kan, lu tahu kan. Nggak ada di sini, belum ketemu gue. Jadi gue siapa nih punya, Bujana ya. Oh dia ternyata dia asisten gitu ya kan. Gue samperin dia kayak terenyuh gitu ngeliat gue, boleh pinjam pick lu nggak? Lu kenapa saudara? Dia mau Bujana, lu kenapa langsung ngasih segempok gitu ya. Gue cuma butuh satu aja, gue pinjam ntar gue balikin buat rekaman gitar klinik, gue balikin. Nggak apa-apa sih, itu oke, satu doang gitu loh ya kan. Dia sampai nanya gue, lu ada ongkos buat beli buat ongkos jalan sama beli susu buat anak lu nggak? Itu nggak ada, Buc, gue bilang gitu ya. Langsung ngasih berapa ratus ribu ke gue nih, bukan dipinjemin, ngasih. Dia buat apa? Gue mau nangis men depan dia men. Jadi gue bisa naik, gue tadinya bingung, oke, apa? Gimana caranya gue ke studio hijau ya gitu, jalan kaki dong dari asisten. Gara-gara dia ngasih duit, gue bisa naik apa tuh yang bemo, Bajai. ya, gue bisa naik bajai gitu ya. Gue naik bajai kan. Jadi gue latihan itu pas itu nungguin giliran gue doang tuh. 2 tahun nggak punya gitar. Udah gue bantai dong. Namanya cuman tinggal berapa menit, nyari sound nggak dapat kan. Jadi habis gitu aja waktunya, tinggal berapa menit doang. Gue bilang, jadi anjir, nggak sempat komposisi, nggak sempat ngapa-ngapain, nggak sempat nyari apa yang gue mau isi. Jadi dan gue udah lagi nahan boker kan gitu loh. Jadi gini aja Van gitu loh. Tiap semenit dia bilang 5, 4, 3, 2, 1. Dibilang gitu ya. Gue bilang gitu ke si Ivan. And then menit kedua gitu juga. Jadi beneran 3 menit gue taruh gitar. Gue langsung ke WC. Jadi gue 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, langsung one take gitu loh. Gue taruh gitar, gue lari ke WC. Boker gue kan. 5-10 menit gue masuk lagi ke ruang mixer. Udah kelar mixing. Itu emang tuh anak emang bocor men gitu loh, asli itu. Makanya gue sama dia nyambung gitu loh, karena dia emang gila men. Almarhum Irfan Roto tuh emang bocor men, gokil. Udah kelar mixing, gue denger tuh, lu apain kok aneh banget gitu loh, karena kan jadi itu ampli di sana, mic-nya di sini. Rumah, bukan close miking. Jauh amat. Dan ruangnya kan, ya ini Indonesia ya, bukan yang udah diukur pakai secara matematis sound wave and dispersion, diffusion and absorption, nggak ada, belum ada tuh, atau kalaupun ada nggak tahu siapa lah gitu ya. And soundnya aneh gitu ya kan, so nggak tahu dia apain sama dia, tapi salah satunya dia bikin kayak ada pingpong delay gitu ya, supaya bunyinya kayak ada phasing out. Gue berdebat berapa kali, jangan dimasukin di gitar klinik gitu. Gue berdebat, Akhirnya dimasukin juga. Enggak terpaksa. Sebenarnya Oce kemarin gue ketemu di Potlot waktu 40 harian almarhum Buddha Ifet. Akhirnya gue say thank you ke Oce. Karena dia datang jadi gue waktu itu nongkrongnya Pondok Labu di Studio Aero dekat sama UPN, 200-an meter, 250 meter dari UPN. And gue tukar pikiran ya itu tuh, bahasa Indonesia gue belum terlalu lancar juga waktu itu. Dia bilang gini, Zra, lu udah sembuh kan? Ya, kalau Oce dia nggak pernah jadi jangkis, dia bersih. Dia beli mobilnya gue sama Rina.
Yang Handi warna hitam itu dia yang beli tuh. Jadi mobil second. Jadi gue jual ke dia mobil jual si Oce. Dia udah bukan manajernya Slang lagi kan waktu itu. Dia yang bilang, "Lo udah berhenti dari drugs, nggak punya gitar, udah apa lagi?" You know. Udah Zra, anggap aja kenang-kenangan Zra. Tapi hancur hancur banget, malu gue Zra. Aduh, nggak tahu mau taruh mana muka gue gitu loh kan. Asal main aja. Ya nggak apa-apa Zra gitu loh ya kan. Lu bilang sama nah si Oce, gue kemarin cerita dia nggak ingat sama sekali. Lu bilang sama dia taruh di belakang. Jadi kemungkinan besar nggak ada yang dengerin juga Zra. Tuh bener juga. Jadi nasihat itu gue pikirin. Ya waktu Irfan datang lagi, berdebat lagi gue sama dia, akhirnya dia bilang, "Lu udah janji lu sama gue, kita udah salaman loh Zra," gitu loh ya kan. Gue mengiyakan karena ingat kata Oce. Nah, Tapi lu taruh di belakang ya, gitu loh. Ya, ya udah. Jadi gue ikutan juga Zra. Gue yang paling belakang ya, lu sebelum gue. Jadi nomor 13, gue 12, dia 13 di side B. Judulnya apa Zra? Gitu ya kan. Anjing harus pakai judul, asal main aja dijudulin. Gue bilang gitu ya kan. Ya harus ada judul loh Zra. Kan kayak form yang harus gue tanda tangan kan. Ada itu judul, lu harus isi. Jadi gue bahasa Indonesia belum begitu lancar, gue nanya sama anak-anak yang lagi nongkrong di studio latihan itu sama dia, sama gue. Kalau lu udah nggak tahan mau bokeh, what do you call that bahasa Indonesianya apa? Kebelet nih, gue tulis kebelet. Si Irfan ketawa aja, cocok, emang lu kebelet. Itu ngisi. Ya udah. tapi lu kira waktu lu tulis kebelet tuh adalah karya terakhir lu, Wak? Maksud gua, akhirnya kan lu ngebentuk Z-Factor tuh. Pada saat itu, Atau berapa tahun kemudian, man? iya pada saat itu lu mikir, ini ya udahlah, kenang-kenangan doang lah, gitu. Iya, gue mikirnya kan satu hari nanti gue pikir nggak akan ada siapa sih yang dengerin juga kan. Gue pikirnya gitu. Gue nggak nyangka Gitar Klinik 1 tuh sukses, man. You know, and 100.000 kopi atau berapa, gila, man. Zaman itu ya untuk album super segmented gitu ya kan. First ever album gitaran di Indonesia. A year before Bujana rilis album solonya dia. And yang paling banyak surat fans kalau dari menurut almarhum Irfan Rotor tuh gua, men, gitu loh. Serius loh. Yang Gitar Klinik itu yang kebelet, yang asal yang gua sampai malu dan nggak mau itu dirilis. Hancur pisan. Jadi kalau kalian dengar nggak usah ini dah. Gua yang bilang utama hancur parah. Itu mendingan nggak usah lu dengerin. Gitu loh. Oke? Selesai ya. But let me tell you something. Ternyata banyak banget yang denger, dan sampai saat ini itu, dan juga yang gua ngisi di album keduanya almarhum Andi Liani itu, because of those two things, 3 solo itu doang. Kebelet sama lagu Mimpi Burukmu dan lagu Jampi di album keduanya almarhum Andi Liani, album Andi Liani itu. Gue udah ketemu 11-an orang yang menamakan anaknya Ezra. Menamakan anaknya Ezra. Ada yang kontak gue via DM di IG, minta izin sama gue, di Facebook ketemu langsung bilang sama gue, termasuk Untung Suckerhead, gitaris di 3 album pertama, lead gitaris di 3 album pertamanya Suckerhead. Itu menamakan 2 anaknya itu Ezra. 2 orang anaknya. So that's 11-12 orang, men. Sesuatu yang gua nggak mau dirilis, yang gua ngerasa sampai sekarang masih memalukan buat gua. Apa orang sampai menamakan anaknya Ezra because of that, Wak? Ya, gua nggak tahu mau bilang apa ya. Gua tersentuh banget. Not even close. But you know, itu beneran ngebuka lembaran baru buat gua kalau di Indonesia. Yang akhirnya itu tahun 98 akhir, 99. So Eddie balik ke Indonesia 2002. Gua ngerasa punya teman untuk bisa coba ngeband. Padahal gua belum punya gitar. Gua punya gitar lagi 2004-2005, Wak. And jadinya minjem gitar Eddie lah untuk bikin Eddie lagu. Manggung pertama kali pun, lu bayangin gua sekian tahun kan. Ketika gitar balik lagi ke gua, itu gitar yang gua gadein sebenarnya. Gua gadein gitarnya Steinberger gua yang Scepter G2S itu, GS tuh, and jadi teman gua nih, gua gadein sih sebenarnya gitu loh, buat beli heroin.
Itu gitar harganya 60 juta kali sekarang. 40, 50 juta, yang 60 gue juta. bilang kayak Rhoma Irama, Wak. Cuma ada necknya. Anjay. Nggak tak. Ada headstock, ada headstock. Ada headstocknya, Ada iya. headstocknya. Iya, gue kesel banget sama opa Rhoma Irama gara-gara itu. Anjir, Rhoma Irama gue bilang. Kenapa sih dia harus pakai Steinberger juga gitu loh, ya kan? But anyways, apa namanya? Gitar tuh balik lagi ke gua karena temen gua tuh ngelepas ke kolektor yang sama sekali nggak main gitar, Oh, tapi punya banyak. Nah, jadi dia punya banyak gitar, entah apa-apa, bass juga, ampli, dan itu disimpan di gudang dan nggak pernah disentuh. Dia denger demo Z Factor waktu belum ada anak-anak, jadi gua, Edi, eh, almarhum Dendi Kunci Dendi yang ngisi Kunci, vokalnya, iya. Jaka, BIP yang ngisi drumsnya. ya, ya Dendi. Jaka waktu itu masih di BIP waktu dia ngisi drumsnya. And entah kenapa gue nggak ngerti dari mana gitu loh ya kan, itu awal-awal gue kenal sama lu, Wak. Ya, 2004 2005 itu demo itu yang ada 45 lagu itu meledak men di mana-mana men, gila, di sekian banyak radio station naik top 5, top 10, bahkan nomor 1, nomor 2 gitu, you know. Lagu Jerami, Jeremy, Dysfunction. G sama Y. Ada 3. Tapi dua itu yang paling paling paling, dan bingung juga karena di banyak radio station itu kayak Star FM, Oz Radio, Mhm. Mustang, sama siapa lagi tuh. Kita sebenarnya nggak tahu siapa yang masukin, ya kan. Nggak tahu sampai sekarang siapa yang masukin bahkan. Dan nggak ada yang ngakalin, zaman itu belum ada sosial media, ya kan. Ya, Friendster pun belum jelas waktu itu. Di sini nggak gitu kuat, nggak gitu gede. And apa sih namanya? Eh, dan nggak ada cara untuk bisa ngakalin ya. Ke semua itu dikuasai oleh major labels ya di sini zaman itu. So itu dari beneran entah entah kenapa program directornya ngerasa asik nih diputer gitu loh. And then emang beneran orang nelfon supaya di request gitu loh. Kayak di Oz Radio itu sampai 6 bulan men diputer terus Jerami. And jadi akhirnya si Peter terpaksa manggung, so gue minta tolong tak siapa-siapa, ya, ya kan. And gue ngomong sama Edi tuh, gue ingat banget. Ed, teman-teman kayak Pai bilang lu akan susah banget bikin band di Indonesia karena cara mikir lu, cara lu main, dan hal-hal tertentu beda dari anak-anak sini gitu loh. Jadi maksudnya dia bukan bikin gua down. Maksud dia tuh supaya gua beneran tahu itu. Jadi kalau gua tetap mau jalanin, gua tahu it's not easy. Nggak seperti biasanya untuk bikin band. ya yang kayak Boni bilang lah, Pak. Yap, Ya, betul. ada di episode-nya Boni. Yes, kalian harus wajib sih itu kalau nonton yang sama Boni itu. Mhm. And karena kejadian itu semua itu adalah saat-saat memang di sekian tahun Boni awalnya mulai dengan di Trash Line, Trustline, Adalah ya, Tengkorak, itu setelah ya kan? Tengkorak. Jadi anggap aja lah inilah basically di saat scene itu sedang bergerak dan gue coba, gue bilang sama Edi, ini artinya kita harus ngeband ya, gitu loh. So Edi nanya, gimana nih? Karena gue udah coba nyari personel nggak dapat. Iya. Kita minta tolong dulu teman-teman, kita coba manggung sekali 2 kali, and then we'll see, gue bilang gitu ya kan. And akhirnya 2006 2007 jadi sih gitu, nada, main drums, padahal dia bukan drummer metal gitu ya kan, Iya. agak sedikit semi-semi maksa, tipis-tipis, Uya sedikit maksa tipis-tipis bass gitu kan, Bopak jadi vokalis, you know what I mean, Tio yang tadinya cuma Iya. iseng bantu doang, tiba-tiba jadi growler, you know what I mean, padahal nggak pernah seumur hidupnya nyanyi atau coba growl gitu ya, tiba-tiba bisa ya kan, entah dari mana gitu, you know. It was fun gitu, karena nomor satu buat gua bukan supaya jadi apa-apa sebenarnya. Intinya adalah bisa gak gua ngeband di Indonesia, udah itu aja sih. Iya. You know what I mean? Ada punya karakter sendiri yang beda dari orang, and I don't know bakal diterima apa enggak. Gua sama Edi bingung banget. Gue ingat banget gitu, lagi nyetir, setel radio, nongol lagu Jerami. Gua ngeliat dia ngeliat gua, ini bukannya lagu kita ya? Terus bareng-bareng nyanyi di mobil kan gitu. And then ini yang masukin siapa gitu loh, kok bisa gitu loh. Gue lagi in mobil gua di bengkel, lagi dibetulin, gue nyetel kan pengen denger hasil mixing.
montirnya lagi betulin mobil gue ikut nyanyi bareng, Wak. Ikut nyanyi bareng. Gue awalnya, ini gue salah dengar apa enggak? Dia beneran nyanyi bareng sama lagunya. Kayak, Mas, lu kok bisa nyanyi bareng sama lagu ini? Iya bang, gue suka banget sama lagu ini. Lu bisa dengar dari mana? Oh ini kan sering diputar di radio gitu loh. Hah? Di radio mana Mas yang sampai saya rekam bang gitu loh. Hah? Kok bisa? Lah ini kan dia nanya, kan lagi disetel. Enggak, ini gue lagi dengerin hasil mixing, ini band gue. Gue bilang, gue lagi, lu bisa denger? Iya di radio. Siapa yang masukin ke mastering gitu loh ya kan? Nah itu salah satu yang bikin gue semangat. Gimana caranya? Bandnya harus berdiri, even if it's just for fun gitu loh. Penyaluran hobi lah, anggap aja kayak gitu. Ya, gue udah punya gitar lagi gitu loh. Gue ngebalikin skill butuh waktu lama juga, Pak, gitu loh ya kan. Butuh waktu lama gue. Tapi serunya bukan masalah itu doang sih. Kayak sekarang gue belajar ngeband di Indonesia. Gitu. Dan gue plong, maksudnya udah pasti hancur, nggak akan bisa gue samain kayak di Amerika, nggak bisa. Dan yang belum tahu mungkin belum tahu apa Z Factor udah berapa album ya, ada yang pertama kan Kill Paradigm ya. Oh ya. Nah, Iya. yang itu yang sama PR Sony BMG. Iya. Dan itu bukan gua atau anak-anak yang ngejar label, enggak. Mereka yang 2 tahun gua ditungguin. Gua sombongan, Kak. Gua nggak mau. Nah, nih. Jadi antara tahun 2001 sampai 2004 2005, 2003 2004, gua sama anak-anak tim gua kami ngerjain 28 29 album covers. For EMI. Sama ada major label yang lain juga. Totalnya jadinya akhirnya sekitar 30, ada 1-2 yang indie gitu loh. Yang waktu lu ikut tuh yang album Betrayer. Iya. Album Betrayer. Apa namanya? Lupa gua. Itu udah lama banget itu. Iya, udah lama banget. Itu 2011 kalau nggak salah. Nah, so that was the last album covers that we did together. Setelah sekitar 6 tahunan lebih nggak ngerjain album covers. So buat teman-teman yang banyak yang itu yang si apa tadi lu bilang yang si Gondrom tuh apa sih, siapa sih? Ya gua metalhead dari Hawaii yang ya nggak jelas kali hidup gua, yang pernah juga jadi album cover designer and punya usaha multimedia, advertising and things like that. Itu karya dari di luar dari dunia musik gitu loh. And antara klien-klien tuh dari Global TV, MTV, Indosat Group, Telkom, ada banyak lagi lah itu klien-kliennya gua sama tim gua. Si Oleg Diva yang sebelah gua ini juga pernah jadi road manager and then dipaksa basisnya padahal dia main gitar sebenarnya ya kan, basisnya Z Factor sama sekian tahun. Karena pada saat itu nggak ada yang bisa mainin part bass-nya. Iya, nggak ada yang bisa main part bass-nya karena padahal menurut gua bikinnya udah nggak sulit, nggak susah. Ternyata gua nyari drummer, ujung-ujungnya teman-teman juga lu nyusahin diri lu sendiri. Jadi setelah album Kill Paradigm kan ada Rage. enggak. Album kedua dong, Wak. Itu Iya, kan udah A Testament of Rage itu Testament yang of Rage. terakhir. Enggak, yang ini kan sebelumnya ada rilisan apa yang limited edition tuh. mini EP. Iya, apa? Judulnya apa? Gila, ini Nggak sendiri ada, lu. Wak. Ada yang segini. Kecil CD-nya. Ya itu EP, Wak. Itu dari Yang Kill ada Paradigm. judulnya. Apa judulnya? Nggak inget gua. Gua cuma inget ya si Kill Paradigm sama Testament of Rage. Enggak, ada satu lagi sebelum itu. Yang terakhir. Ada satu lagi sebelum itu. Lupa gua. Iya, ada satu lagi sebelum itu. Iya. 3 jadinya. Tapi yang sama PR Sony BMG itu because gua nggak mau kalau ada kontrak. Ya. Jadi gua nggak mau itu. Maksudnya gimana, Sra? Enggak, kita salaman aja. Kalau nggak mau, gua nggak butuh kalian, gua bilang gitu. Ya. EMI aja. Itu bos direktur ENR-nya kan. Gua kok semua orang pada tahu lu siapa ya, Zra, gitu ya kan. Semua orang tahu gue siapa, gimana maksudnya? Gue nggak punya gitar, gue nggak malu untuk ngasih tahu ke orang gue gitaris, gitu. Ya. Kok gue nyebut nama lu banyak yang tahu lu siapa lo gitu? Hah? Gue udah bingung.
lu ternyata gitaris ya gitu loh. Mana gue pengen denger dong band lu gitu loh. Nah iseng dong gue di kantornya Warner. EMI di kantornya EMI. Kantornya EMI. EMI, Major Labels man, gitu loh. BIP kan pertama kali jalan sama Iya. EMI. Gitu loh. Makanya dua album cover BIP gue yang ngerjain juga sama tim gue. Gue kasih denger. Sekantor suka kok. Sekantor enggak gini-gini dengernya. Wih, gila band lu ya. Asik juga nih. Gue masih ngerti gitu loh. Dia nggak dengerin metal soalnya. Tapi gue masih ngerti nih. Terus dia nanya gitu loh. Ya. Nanyanya maksudnya lu nggak kepikiran mau nawarin lah nggak bakal gue nawarin ke kalian kenapa karena kalian nggak punya gitu loh ngerti maksud gue kalian nggak punya gitu kan wah tawa dia gila lo emang punya emang lu ngerti gue gitu padahal klien gue wak ya, bodoh amat lah gitu loh suatu piara Sony BMG interested 2 tahun ditungguin gue tuh ditelepon gue udah tahu lu udah bentar lagi mau mastering kan nggak tahu siapa yang ngelapor ke dia. Kok lu tahu dari mana? Gue punya banyak temen, anjing gitu kan. Gue meetingin tuh sama anak-anak, gimana nih ya gitu kan. Wah kita itu ngerjain ini segala macam. Siapa yang mau ngurusin? Emang ada waktunya? Iya. Sebulan lebih gue mikirin tuh. Akhirnya, guys, kalau menurut gue sikat aja lah ya gitu. Ya udah nggak apa-apa, Wak. Kita mah asik-asik aja gitu loh. Tapi kan lu benci sama Major Label. Padahal klien gue. Akhirnya Enggak, gue bilang sama dia, gue bilang, gue mau, tapi nggak mau sign kontrak. Ya, maksudnya gimana, Sir? Kalau lu nggak salaman aja, kalau nggak usah. 2 tahun nih nungguin gue, akhirnya salaman sama gue jadi dirilis, terus gila men. Lu bayangin ya, mereka bikin ini percaya apa enggak, terserah deh. 5.000 CD doang. No release party, no launching, no video clip, no promotion, zero dari labelnya. Zero dari labelnya. Zero. Tapi 5.000 distribution habis semua. How do I know this? Berapa banyak dari luar kota yang ngubungin, yang entah gimana caranya, entah email gua, telepon gua atau apa, bilang bang, ini nggak ada, CD lu udah habis. Sedangkan Sheila on 7 aja dengan Sony zaman itu, oke, Sony BMG zaman itu, oke, kaset boleh lah sekian ratus ribu kopi, CD 3.000 aja nggak nyampe men. Z Factor habis. What? Gimana gua nggak kesel? Siapa yang nggak kesel? Itu makanya gua nggak mau sama major label, the major label man. You gitu loh. You know what? Yeah, you gitu loh. So, makanya waktu itu gue bilang, Lek, bantuin gue, Lek. Kita rilis sendiri aja. oh iya. The same thing ini kan album cover, cuman bedanya adalah kita pakai apa? Karton ya, Wak ya. Bukan CD pakai yang plastik case itu. Art paper. Art paper berapa gram? Lupa gue. Iya, 260 lah. 260 ya? Iya. Itu. Lu atau siapa yang nanya? Tapi ini lu udah rilis sama mereka gitu loh. Men, gue cuma salaman doang, jadi nggak usah dituntut, gitu. Kita rilis sendiri, you gitu loh. Ya, rilis ini bodo amat gue, gitu loh. Dan dia juga cuma geleng-geleng kepala anjing lu, gue gituin doang. Jadi gue nggak bisa ngapa-ngapain. Secara hukum nggak ada kekuatan apa-apa gitu loh. Ya, iya, gitu.